Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai pengerjaan untuk kasus Zahir bengkel berkah. Nah, di sini pertama kita pilih menu Create Data. Kemudian di sini isikan informasinya, kelas, kemudian NIM, kemudian nama perusahaan, lalu tahunnya untuk kelas AEF itu tahun 2020 dan kelas BCD 2021. Kemudian isikan nama lengkap terlebih dahulu pada bagian atas company address. Nah, di sini baru isikan alamatnya. Kemudian isikan country-nya Indonesia, kemudian city itu kita cari Solo. Isikan nomor teleponnya 081 222 000 111. Kemudian nomor faksnya. Setelah itu isikan email. Kemudian bisa kita klik next. Di sini untuk bulannya kita isikan bulan transaksinya, yaitu pada bulan Juni. Kemudian tahunnya 2021, year end-nya itu Desember. Kemudian untuk file name itu silahkan kalian sesuaikan, kalau bisa disimpannya di folder D saja, karena punya saya ini, kalau diganti di folder D itu filenya nggak bisa dibuka, maka di sini saya tetap taruh di C. Silahkan untuk lokasi penyimpanan itu diingat masing-masing. Next, kemudian next lagi. Nah, nanti akan muncul last information, yaitu pesan konfirmasi. Di sini silahkan dilihat terlebih dahulu, ada company name-nya itu kelas NIM, nama perusahaan tahun, kemudian company address-nya, nama lengkap, kemudian alamatnya, dan seterusnya. Kalau sudah, bisa kita klik proses. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tipe of business. Di sini kita pilih general trading. Kemudian bisa kita klik next. Yes. Kita tunggu. Untuk prosesnya memang agak lama untuk Zahir ini, jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai datanya siap digunakan. Kemudian untuk data setup-nya ini bisa kita klik next. Kemudian di sini USD-nya bisa kita klik next karena tidak terpakai. Kemudian bisa kita klik finish. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini setelah data berhasil kita buat. Langkah selanjutnya, kita akan masuk untuk men-setting dari klasifikasi akun. Nah, untuk klasifikasi akun, itu menunya ada di bagian setting, kemudian kita pilih account classification. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, bisa kita klik next. Untuk yang menggunakan Zahir build 5A, silahkan menyesuaikan. Untuk yang menggunakan Zahir build 5A, itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Tapi untuk yang build 13, itu
menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian di sini bisa kita klik next. Nah, kita akan mengubah terlebih dahulu nama akun di bagian level 1. Untuk harta kita ganti dengan aset. Kemudian kewajiban itu akan kita ganti dengan liabilitas. Modal ekuitas. Pendapatan ini tetap pendapatan. Kemudian harga pokok penjualan. Setelah itu, yang selanjutnya ada beban operasi. Nomor 7 ada beban non-operasi. Nomor 8 ada pendapatan lain-lain. Kemudian nomor 9 ada beban lain-lain. Oke, kalau sudah bisa kita klik next. Di sini kita akan menyesuaikan untuk level 1 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang tulisannya masih harta itu akan kita ubah menjadi aset. Jadi yang diganti tadi ada aset tetap tak berwujud, kemudian ada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, di sini harta tetap tidak berwujud juga kita ubah. Harta lainnya kita ubah menjadi aset lainnya. Kemudian bisa kita lanjutkan. Oh ya, di sini kita juga akan mengedit ke level 3. Oh ya, di sini tadi setelah kita mengubah, nah, kemudian kita ubah di bagian 6 ini. Di sini ada yang masih biaya. Kalau ada yang masih biaya, silahkan diubah menjadi beban. Punya saya ini sudah otomatis jadi beban. Nah, silahkan dicek untuk nomor 6, nomor 7. Pastikan di sini beban, kemudian nomor 9. Nah, kalau sudah beban semua, oh ya, untuk yang aset, kita akan menambahkan untuk perlengkapan. Jadi di sini kita klik tanda tambah, kemudian kita tuliskan ID-nya 1350, kemudian classification-nya perlengkapan. Cash flow tipenya, karena ini digunakan untuk operasi, maka kita akan pilih yang operating activities. Sudah, kalau sudah bisa kita klik next. Untuk akun level 2 itu tidak perlu kita sesuaikan. Jadi yang perlu disesuaikan tadi, yang level pertama, kemudian ini level ketiga. Nah, di sini kemudian untuk yang level 2 kita tidak perlu ubah. Bisa kita klik next. Next lagi. Kemudian kita pilih finish. Nah, jadi untuk akun kita itu sudah selesai untuk klasifikasinya. Kemudian bisa kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu pembuatan untuk input data pelanggan dan vendor. Kita akan pilih menu name and address data. Kalau di yang menggunakan bahasa Indonesia berarti data dan alamat. Nah, di sini kemudian kita akan klik untuk membuat baru. Add data. Kemudian di sini akan kita isikan untuk data-datanya. Untuk ID-nya kita pakai C-001. Company-nya, oh ya, ini karena Tuan Sigit berarti itu merupakan personal. Jadi di sini kita ganti tipenya menjadi personal. Kemudian classification general.
Nah, ini tidak ada lagi yang diubah. Kemudian kita masuk ke bagian address and note. Nah, selanjutnya kita bisa isikan untuk nama dan alamatnya. Nah, di sini alamatnya ada di Jalan Mangga, Karanganyar. Kotanya berarti Karanganyar, country Indonesia. Kalau sudah bisa kita klik save. Nah, di sini karena kita tidak menginputkan NPWP dan NIK, maka akan muncul peringatan seperti ini. Kita klik yes. Kita buat lagi untuk yang vendor. Kita pilih add data. Kemudian di sini kita ganti tipenya menjadi vendor. Dan karena ini personal, kita ganti menjadi persona. ID-nya kita ganti V-001. Namanya Nyonya Feni. Kemudian di sini kita isikan lagi di bagian address and note. Alamatnya Jalan Manggis, Klaten. City-nya kita isi Klaten. Kemudian country kita isi Indonesia. Kalau sudah, bisa kita klik save. Di sini kita pilih yes. Nah, jadi nanti di sini ada dua. Kalau kita pilih di sini customer, berarti ada satu data. Kemudian kalau vendor juga ada satu data. Nah, kalau sudah bisa kita klik close. Selanjutnya kita akan mengatur untuk pengisian data daftar harta tetap. Aset tetap di sini kita memiliki peralatan sehingga di sini akan kita klik add data. Kemudian untuk namanya kita isikan peralatan. Kategorinya nanti kita akan menggunakan mesin dan peralatan. Ini kita bisa edit karena kita punyanya peralatan, jadi di sini bisa diedit untuk namanya peralatan. Kita pilih save. Kalau sudah bisa kita klik OK. Kategori peralatan, tanggal pembelian, silakan dilihat di informasi di buku untuk tanggal pembeliannya. Nah, di sini tanggal pembelian itu 1 Agustus. Karena kita menggunakan kasus tahun 2021, maka pembeliannya tahun 2020. Sedangkan untuk kelas AEF, karena tahun 2020, maka menggunakan 1 Agustus 2019. Nah, di sini kita 1 Agustus 2020. Kita isikan buying price-nya, 24 juta rupiah. Bisa di-tap. Untuk nilai sisanya kosong. Umurnya ada 4 tahun. Kemudian bisa kita klik save. Nah, ini muncul peringatan seperti ini, kita OK. Yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan ada akumulasi depresiasinya per bulan. Kalau sudah bisa kita close. Kemudian kita lanjutkan untuk langkah yang selanjutnya, yaitu mengatur untuk data rekening. Di sini account data. Di sini akan ada beberapa akun yang perlu kita perbaiki. Untuk yang pertama, di sini ada kas kecil yang akan kita edit menjadi kas di tangan. Double klik atau bisa lewat menu edit data. Di sini tinggal kita ganti namanya. Kalau sudah, bisa klik save. Kemudian yang kedua, untuk ini, bank. Untuk bank ini kita akan edit menjadi kas di bank. Kemudian bisa kita save.
Setelah itu, kita akan edit untuk piutang. Nah, di sini namanya ada piutang usaha, kita pakai yang atas, karena yang bawah itu dalam bentuk USD. Jadi kalau muncul peringatan, kita oke aja. Di sini kita ganti menjadi piutang jasa. Kalau sudah bisa, kita klik save. Selanjutnya kita ke perlengkapan. Silakan dilihat sudah ada atau belum akun untuk perlengkapan. Nah, kalau belum ada, sekarang kita bisa tambahkan dengan add data. Nah, classification-nya kita pilih yang perlengkapan. Kemudian untuk kodenya kita isikan 1350. Nah, di sini bisa kita strip 00, strip 01. Bentar. Oh, jadi di sini tadi nanti di belakang ada 3, di tengah ada 2. Jadi 1350 00 strip 001. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, classification-nya perlengkapan, kemudian kodenya 135000 strip 010, namanya perlengkapan, ini bisa kita klik save. Nah, kalau perlengkapannya sudah dibuat, maka selanjutnya kita akan mengganti akun yang selanjutnya. Bagi kalian yang menggunakan build 13, itu nanti otomatis di sini sudah ada untuk yang sewa dibayar di muka. Nah, di sini untuk mempermudah saya pilih aset. Nah, di sini sudah ada untuk sewa dibayar di muka. Bagi kalian yang menggunakan build 5A, jika belum ada sewa dibayar di muka, silahkan nanti kalian edit dari asuransi dibayar di muka menjadi sewa dibayar di muka. Nah, karena di build 13 ini sudah ada, maka tidak perlu kita buat lagi. Kemudian untuk utang, nanti kita akan menggunakan utang usaha ini sebagai utang, tidak perlu kita apa-apakan. Kemudian selanjutnya untuk hutang pajak. Nah, nanti untuk hutang pajak silahkan diganti menjadi PPN keluaran. Karena di build 13 itu sudah tersedia PPN keluaran, maka tidak perlu kita ubah. Bagi yang menggunakan build 5A, jika belum ada silahkan diganti hutang pajak menjadi PPN keluaran. Selanjutnya untuk akun saham biasa nanti di bagian ekuitas akan kita ganti menjadi prefer. Prefer Tuan Rahmat. Kalau sudah, bisa kita klik save. Nah, setelah itu kita akan mengganti akun pendapatan dari penjualan 1.
Nah, ini untuk penjualan 1 bisa kita ganti menjadi pendapatan jasa. Nah, di sini kalau pendapatan jasanya sudah selesai, bisa kita klik save. Kemudian kita akan mengganti akun beban promosi dan iklan. Ya, ini pendapatan jasa tadi. Udah, kemudian kita akan mengganti untuk beban promosi dan iklan itu menjadi beban perlengkapan. Jadi dia ada di klasifikasi beban operasi. Di sini kita olkan saja. Nah, bagi yang sudah memiliki akun beban perlengkapan untuk yang build 13 itu tidak perlu membuat lagi. Tapi bagi yang build 5A itu silahkan dibuat lagi. Beban promosi dan iklannya itu nanti diganti beban perlengkapan. Ini. Untuk yang build 13 karena sudah ada maka tidak perlu buat lagi. Kemudian kita akan mengedit akun pendapatan luar usaha yang berasal dari laba rugi selisih kurs. Ini kita olkan saja. Nah, jadi ini nanti tidak perlu khawatir untuk akunnya karena yang tidak muncul saldonya maka nanti otomatis juga tidak akan muncul. Nah, di sini untuk zahirnya silakan agak sabar ya. Nah, kalau untuk yang build 13 nanti sudah muncul ini pendapatan lain. Ini bisa diedit jadi pendapatan lain-lain. Bagi yang build 5A nanti silahkan edit dari laba rugi selisih kurs. Bisa kita save. Oke. Oh, ini muncul lagi. Udah. Kemudian setelah pendapatan lain-lain tadi, kita akan ubah untuk biaya bunganya. Kalau namanya masih biaya, silahkan diganti menjadi beban bunga. Dia ada di tipe yang beban operasi. Nah, di sini silahkan dicari. Oke, coba kita cari di beban lain-lain. Nah, di sini ada beban bunga bank. Bagi yang di sini namanya masih biaya bunga, itu silahkan diubah menjadi beban bunga bank. Kalau sudah, maka pembuatan rekening akun kita sudah selesai. Kemudian kita bisa mulai menginputkan untuk saldo awalnya. Kita pilih menu setting. Kemudian di sini ada opening balance. Kita pilih account opening balance. Nah, di sini kita akan isikan untuk saldonya terlebih dahulu. Oh ya, ini tadi perlengkapan harusnya akunnya 1350, tapi karena di punya saya itu nggak mau diedit menjadi 1350, jadi kita biarkan saja. Silahkan kalau yang bisa diganti menjadi 1350-00-10. Nah, kita isikan datanya. Di sini untuk kas,
itu sebesar 30 juta. Bisa di-tap, kemudian di sini kas di bank 100 juta. Untuk piutang ada 1 juta rupiah. Nah, ini tadi untuk perlengkapan itu ada 1 juta. Kalau sudah, kita ke sewa di muka. Nah, di sini sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk yang selanjutnya, mesin dan peralatan. Jadi peralatannya kita masukkan ke klasifikasi ini. 24 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada akumulasinya sebesar 5 juta rupiah. Jangan lupa diberi tanda minus. Kalau sudah ke utang 10.600.000. Ini kebanyakan nol. Oke, kemudian kita isikan untuk yang modal. Modal disetor sebesar 150.400.000 rupiah. Maka di sini untuk nilai yang di bawah ini 0, bisa kita save. Kemudian di sini kita akan isikan saldo opening balance untuk yang account receivable. Kita klik new. Customer name, berarti Tuan Sigit. Tanggalnya 31 Mei, karena transaksi kita bulan Juni. Nomor invoice 1, kemudian di sini kita tuliskan nominalnya, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Di-tap, kemudian kalau sudah, ini bisa kita save. Oke, maka akan muncul di sini. Kemudian kita akan klik new lagi untuk yang vendor. Oh iya, maaf, ini untuk account receive openingnya sendiri-sendiri. Kita masuk ke setting opening balance, kemudian pilihan yang ketiga, account payable. Opening balance, kita klik new. Untuk vendor name-nya, Nyonya Feni. Tanggalnya 31 Mei. Invoice nomor 1, 10.600.000. Kalau sudah, bisa kita save. Nah, nanti muncul di sini. Kalau sudah, bisa kita close. Nah, jadi untuk pengaturan awal sebelum transaksi ini sudah selesai dan bisa kita lanjutkan untuk input data transaksi selama bulan Juni. Untuk yang pertama merupakan tanggal 1 Juni itu Tuan Rahmat menyetor tambahan modal usaha sejumlah 20 juta rupiah secara tunai, sehingga ini nanti akan masuk di bagian cash dan bank. Karena kita menerima, karena pemilik menyetor, maka otomatis kas akan bertambah, sehingga masuk di cash receive. Di sini kita klik new. Untuk transaksi ini nanti, bagi transaksi pembelian dan penjualan, maka akan menggunakan akun bank. Sedangkan untuk yang merupakan transaksi misalnya membayar, menyetor, itu akan masuk di bagian akun kas. Jadi di sini untuk cash account-nya itu bisa diganti jadi kas.
Oke, kalau sudah, ini kita bisa pilih untuk from. Nah, untuk from-nya itu kita di sini klik, karena ini merupakan penyetoran dari pemilik, maka di sini kita akan buat baru. Di sini untuk tipenya other, di sini ID-nya O-01. Kemudian di sini untuk karena merupakan personal, kita ganti personal, namanya Tuan Rahmat. Oke, kalau sudah karena tidak ada data bisa kita klik save. Yes. Kita pakai Tuan Rahmat. Oke. Untuk tanggalnya jangan lupa diganti. Transaksinya Juni. Tanggal 1 Juni 2021 karena kita tahun bukunya 2021. Oke, kemudian di sini kita isi memonya. Kemudian kita pilih kode. Nah, tadi kan kasnya itu ada di debit, maka akun yang di kredit adalah modal, karena kita menyetorkan modal. Nah, sebentar. Modal disetor. Oke. Kemudian di sini untuk jumlahnya kita isikan sebesar 20 juta rupiah. Oke, bisa di-tap. Kemudian setelah itu bisa kita isikan di bagian value, kita klik, kemudian di-tap sampai di sini muncul terbilangnya. Nah, kalau sudah ini bisa kita save. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Kita bisa lihat untuk voucher jurnalnya. Nah, di sini berarti kas itu bertambah sebesar 20 juta rupiah di debit dan modal di store ada di kredit 20 juta. Kita bisa lanjut ke transaksi yang selanjutnya. 2 Juni membeli peralatan bengkel sebesar 10 juta secara tunai. Karena di sini membeli peralatan bengkel dan tidak ada daftar customer-nya atau maupun vendor, maka di sini tetap kita masuk di menu cash dan bank di bagian cash disbursement. Kita klik new. Oke, di sini karena merupakan transaksi pembelian peralatan bengkel, maka di sini cash account-nya kas di bank, kemudian save by, ini kita akan buat new. Oke. Di sini tipenya kita pilih other. Berarti ini O-002. Nah, di sini kita tuliskan jangan toko peralatan bengkel, tapi di sini kita tulis pembelian peralatan bengkel. Gitu aja. Oke. Di sini kita bisa save. Kemudian kita pakai. Memonya di sini pembelian peralatan bengkel secara tunai.
Kemudian di sini tanggalnya silakan diubah, yaitu tanggal 2 Juni. Nah, di sini untuk kodenya silakan diisikan. Peralatan. Nah, di sini namanya masih mesin dan peralatan. Itu bisa diedit jadi peralatan. Nah, kalau sudah kita isikan nominalnya, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita klik value, kita tag. Kalau sudah bisa kita save. Oke. Ini kita cek untuk vouchernya. Nah, jadi otomatis peralatan kita bertambah dan kas di banknya ada di kredit. Kita lanjutkan ke transaksi yang ketiga, tanggal 3 Juni. Pembelian perlengkapan bengkel secara tunai. Caranya sama seperti tadi. Cash disbursement. Kemudian kita new. Ini untuk cash account-nya tetap kas di bank. Kemudian receive by. Kita buat lagi. Tipenya sama ya. Other. Berarti di sini ID-nya O-003. Di sini kalau sudah bisa kita save. Yes. Kita pakai. Tanggalnya silahkan diubah menjadi tanggal 3 Juni. Oke. Kemudian di sini untuk kodenya, berarti di sini perlengkapan. Kita pakai. Memonya ini diganti menjadi pembelian perlengkapan bengkel secara tunai. Kemudian kita isikan jumlahnya. 1.400.000 rupiah. Kemudian kita klik value-nya, kita tap. Kalau sudah, bisa kita save. Nah, bisa dilihat lagi. Perlengkapan ada di debit dan kreditnya kas di bank. Selanjutnya, kita ke transaksi tanggal 4 Juni, yaitu menerima pendapatan servis dari Tuan Slamet sebesar 10 juta secara tunai. Jadi di sini, karena kita berkaitan dengan pendapatan, maka berkaitan dengan customer, sehingga kita masuk di menu sales. Kemudian di sini kita pilih sales invoice. Nah, di sini kita akan buat baru. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian kita masuk ke customer name. Karena Tuan Selamat belum ada, maka kita buat baru. Oke, di sini berarti C-002. Karena nama orang pribadi, jadi kita ganti personal. Tuan Selamat, kemudian karena tidak ada informasi lain, bisa kita save. Yes. Kemudian kita pakai. Kita ganti untuk invoice date-nya. Tanggal 4 Juni. Oke. Note-nya di sini.
pendapatan jasa servis dari Tuan Selamat. Kemudian untuk item oh ya, di sini jangan lupa karena kita perusahaan jasa, sehingga kita klik yang servis. Kemudian karena kita bayarnya cash, maka kita klik cash. Di sini order description-nya itu kita isi jasa service. Oke, bisa kita tap kodenya. Jadi di sini kita pilih yang pendapatan jasa. Oke, ini keliru. Kepencet. Nah, kita pilih yang pendapatan jasa. Kemudian ini deliver kita isi 1. Kemudian unit price-nya kita isikan 10 juta rupiah. Nah, di sini kita karena perusahaan jasa kita tidak pakai tax. Kemudian di sini silahkan diklik panah bagian after total tax. Nah, di sini kita sesuaikan maunya kita pakai akun kas atau kas di bank. Karena ini merupakan transaksi pelunasan, maka kita pakai kas di bank. Continue. Kemudian bisa kita save. Nah, kita lihat untuk vouchernya. Nah, jadi di sini ada kas di banknya ada di debit, kemudian pendapatan jasanya ada di kredit. Kalau sudah bisa di close, kemudian kita masuk ke transaksi yang selanjutnya yaitu menerima pelunasan piutang dari Tuan Sigit sebesar 600.000. Karena Tuan Sigit merupakan customer, maka kita akan memperoleh dari customer payment. Kemudian bisa kita klik new. Oke. Cash account-nya jangan lupa kas di bank, kemudian form Tuan Sigit. Setelah itu di sini tanggalnya jangan lupa diubah menjadi tanggal 10 Juni. Kemudian di sini pelunasan piutang dari Tuan Sigit. Kemudian silakan diisi untuk invoice number-nya. Maka akan muncul kita pilih OK. Payment value di Nah, di sini payment value-nya kita ada 600.000 rupiah. Di sini value-nya kita tulis 600.000 sampai muncul seperti ini. Kalau sudah, bisa kita klik save. Nah, di sini kita lihat untuk jurnalnya. Jadi otomatis di sini kas di bank miliknya kita akan bertambah, kemudian piutang jasa dari Tuan Sigit itu akan berkurang 600.000 rupiah. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke transaksi tanggal 15, yaitu Tuan Rahmat menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi secara tunai, sehingga di sini akan masuk di bagian kas dan bank, kemudian kas disbursement. Kita klik new. Untuk cash account-nya karena ini tidak terkait dengan customer dan vendor serta pembelian dan penjualan, maka kita menggunakan akun kas. Save by-nya di sini kita pilih Tuan Rahmat. Tanggalnya jangan lupa diganti 15 Juni.
Oke, kemudian di sini memonya kita ubah menjadi pengambilan untuk keperluan pribadi Tuan Rahmat. Kemudian kodenya kita isikan. Berarti di sini kita akan pakai akun Privel. Nah, ini kita pakai. Kita isikan nominalnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Oke, kalau sudah value kita klik, kita tap. Sampai di sini muncul terbilangnya, kalau sudah bisa kita klik save. Kita lanjut, oh iya, kita lihat dulu untuk voucher jurnalnya. Seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tanggal 17, yaitu membayar utang, maka kita akan masuk ke menu purchasing, kemudian kita pilih yang account payable payment. Oke, kita klik new. Caranya sama seperti yang pelunasan piutang tadi. Nah, di sini kita pilih vendornya, kemudian tanggalnya jangan lupa diubah, yaitu tanggal 17 Juni. Oke, kelewat. Oke, kemudian di sini kita pilih untuk memonya itu utang kepada Nyonya Feni, kemudian untuk invoice-nya itu kita isikan. Nah, ini akan muncul dari saldo awal kita tadi, kemudian payment value-nya itu silakan disesuaikan, yaitu 6.600.000. Kemudian di sini kita klik value-nya, kita tap. Oke, kalau sudah bisa kita klik save. Bisa kita lihat untuk vouchernya, utang usahanya ada di debit dan kreditnya kas di bank. Kita lanjut ke transaksi tanggal 20 Juni, yaitu menerima pendapatan servis dari Tuan Agus sebesar 6.600.000 secara kredit. Kita masuk ke menu sales, kemudian sales invoice. Nah, kemudian di sini kita akan buat new. Customer name-nya ini kita isikan karena belum ada, kita buat dulu. Jadi customer ketiga C-003, dia di sini Tuan Agus berarti personal. Bisa kita save. Kemudian kita pilih. Kalau sudah di sini kita berikan menunya. Nah, di sini untuk cash-nya kita hilangi karena di sini tidak dibayar pada hari itu juga, maka di sini kita pilih order description-nya. Oke, kita isi pendapatan jasa kredit. Tab. Kemudian di sini kita pilih pendapatan jasa. Oke. Kemudian di sini terkirimnya kita isikan 1. Unit price-nya 6.600.000. Oke, kalau sudah
Oh ya, untuk tanggalnya jangan lupa tanggal 20. Oke, kalau udah, teksnya nggak perlu diisi karena kita masih ada di jasa. Kemudian kita isikan untuk ya, kita lihat di bagian balance-nya. Nah, jadi dia nanti akan masuk di piutang jasa. Kita continue, kemudian kita save. Jadi kita klik dulu balance-nya. Kalau udah kita save. Kita cancel. Kita lihat jurnalnya. Voucher jurnal. Nah, ini. Jadi piutang jasanya ada di debit, pendapatan jasa ada di kredit. Kita masuk ke transaksi tanggal 30 Juni. Nah, untuk tanggal 30 Juni nanti dua-duanya ada di bagian cash dan bank, yaitu cash disbursement. Kita buat tanggal 30 yang pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan akun kas. Gaji karyawan, karena belum ada maka kita akan buat. Untuk tipenya di sini silahkan kalian pilih yang employee. E-001 karyawan. Save. Yes. Kemudian di sini kita pakai. Oke. Ini kemudian kita pakai. Oke. Tanggalnya jangan lupa diubah. 30 Juni. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan pembayaran gaji karyawan, kemudian kodenya berarti di sini ada beban gaji. Nah, ini kita klik OK. Kemudian di sini kita isikan untuk jumlahnya sebesar 6 juta rupiah. Kalau sudah di sini bisa kita klik bagian value, kalau udah di tab, kemudian bisa kita save. Bisa kita klik cancel. Nah, jadi kita bisa lihat jurnalnya, kita pilih voucher jurnal. Oke, bentar. Nah, jadi nanti jurnalnya seperti ini. Kalau sudah, kita buat yang selanjutnya. Kas akunnya kita ganti menjadi kas, kemudian receive by-nya kita buat baru. Di sini karena nggak ada tipenya, kita pakai yang other. Jadi di sini O-004 kita gabung menjadi PLN PDAM sama Telkom. Kita bisa klik save. Nah, kita cari tadi. Enggak mana. Ini. Kita pakai, kemudian tanggalnya jangan lupa diubah. Nah,
Nah, di sini kita isikan pembayaran. Kalau sudah di sini kita pilih kodenya. Nah, karena di sini beban listrik, air, sama telepon itu sendiri-sendiri, maka di sini kita edit aja, kita jadiin satu. Langsung beban listrik, air, dan telepon. Kita klik save, kita pakai. Jumlahnya sebesar 3 juta rupiah. Oke, kalau sudah kita klik bagian value, kita tap, kita save. Oke. Nah, ini kita cek. Jadi nanti bebannya ada di debit dan kreditnya kas. Kita bisa cancel, kemudian kita close. Dan selanjutnya kita akan masuk ke transaksi penyesuaian. Jadi untuk transaksi penyesuaian ini, kita akan masuk ke menu General Ledger. Di sini kita pilih General Journal Transaction. Kemudian bisa kita klik ini, New. Kita akan mencatat terlebih dahulu untuk transaksi penyesuaian perlengkapan. Nah, di sini kita ganti tanggalnya. Juni. Kemudian di sini penyesuaian, kita tuliskan penyesuaian perlengkapan. Kemudian di sini kita isikan kodenya. Oke, berarti yang pertama karena ini perlengkapan, jadi kita pakai beban perlengkapan yang di debit sebesar Rp1.800.000. Oke, kita sekarang ke kreditnya. Berarti kreditnya di sini ada perlengkapan sebesar Rp1.800.000. Kalau sudah, nah di sini balance-nya ada Rp1.800.000. Kalau sudah bisa kita klik save. Nah, kita lihat dulu. Jadi nanti jurnalnya seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang kedua. Untuk penyesuaian sewa dibayar di muka. Tanggalnya jangan lupa diedit. Penyesuaian sewa dibayar di muka. Kita pilih ini kodenya, kita pakai sewa dibayar di muka tadi yang sudah kita buat. Nah, bisa kita klik OK. Oh ya, maaf, ini sebelumnya ini harusnya yang beban sewa.
Untuk sewa dibayar di mukanya itu nanti yang ada di kredit. Nah, ini beban sewa kantor. Kita debit sebesar Rp2.500.000. Karena ini kan ada 10 juta rupiah, kemudian itu untuk 4 bulan, sehingga 1/4 dikali 10 juta, jadi Rp2.500.000. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan sewaktu kita mengerjakan ABSS kemarin. Oke. Kemudian di sini ada sewa dibayar di muka. Nah, ini kita pakai kredit. Kemudian bisa kita save. Kita buat untuk yang ketiga. Ada penyesuaian penyusutan peralatan. Silakan dilihat datanya pada halaman 58. Di sini sudah tertera untuk nominalnya. Jadi di sini yang pertama ada beban penyusutan dulu. Kita cari beban penyusutan sebesar 500.000. Di sini kita pilih akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Rp500.000. Kemudian kalau sudah bisa kita klik save. Nah, untuk pengerjaan transaksinya sudah selesai. Jadi ini untuk jurnal umumnya itu ada 3. Nanti silakan dicek lagi isinya untuk voucher jurnalnya. Nah, jadi nanti seperti ini. Untuk yang ketiga itu debitnya beban penyusutan mesin dan peralatan tadi, kreditnya akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Kalau sudah bisa kita close. Nah, kita kemudian akan melihat untuk laporannya. Nanti ada di bagian report. Nah, jadi di sini nanti ada di financial statement yang perlu kita download itu ada di bagian yang ini. Ada kita pilih daftar semua transaksinya terlebih dahulu yang ada di buku besar. Untuk yang pertama kita lihat terlebih dahulu untuk daftar semua transaksinya yang ada di buku besar, yaitu di bagian Journal All Transaction. Oke, kita double klik. Nah, tanggalnya kita isikan 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Oh, atau kita coba sampai Desember. Kalau sampai Desember bisa nggak? Oke. Kita oke. Nah, jadi di sini ada rekapan transaksi kita. Nah, silakan dilihat dulu. Jadi transaksi pertama ada tambahan modal, transaksi kedua ada pembelian peralatan bengkel, tunai tadi, kemudian ada perlengkapan tunai, ada pendapatan jasa servis yang tunai, terus ada pelunasan piutang, pengambilan keperluan pribadi, pelunasan utang, kemudian ada pendapatan jasa servis yang kredit tadi, ada pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban air listrik telepon tadi, kemudian ada penyesuaian perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan penyesuaian penyusutan peralatan. Kalau sudah bisa kita download dengan
klik icon export, kemudian di sini kita pilih PDF, kita pilih OK. Nah, nanti silahkan simpan. Untuk laporannya nanti silahkan digabung menjadi satu PDF. Kalau sudah, ini kita akan lihat ke report yang lainnya. Yaitu yang kedua yang perlu kita simpan, yaitu ada di financial statement atau laporan laba rugi. Di sini ada neraca standar. Ini kita pilih OK. Nah, nanti seperti ini. Kalau sudah, bisa kita simpan. Oh ya, nanti namanya silakan disesuaikan ya. Kemudian kita lanjut ke report yang ketiga, ada di profit and loss standar. Jadi ini laporan laba rugi standar. Kita double klik dulu. Nah, ini nanti kita akan memperoleh laba sebesar Rp2.800.000. Nah, kalau sudah kita save ke PDF, kita pilih OK. Nah, ini namanya bisa disesuaikan ya. Jadi ini ada, silahkan nanti kelas, NIM. Oh, ini aja langsung. Namanya juga nggak apa-apa, soalnya nanti kan dijadikan satu. Kemudian untuk laporan yang terakhir yaitu arus kas yang ada di Cash and Bank. Kita pilih yang nanti ada ringkasannya. Kita pilih yang ringkasan dari ini, jurnalnya. Karena di bagian sini itu kan di bagian yang 2013 itu nggak dapat ringkasan arus kasnya. Jadi nanti bisa kita lihat di bagian, oh ya, yang ini. Cash flow statement yang ada di financial statement, bukan yang kas di bank ya. Maaf, ralat. Kemudian ini Desember. Oke. Oke. Nah, jadi nanti ada statement of cash flow-nya, itu seperti ini. Kalau sudah, bisa di-download. Oke, nanti diubah namanya. Nanti silakan dijadikan untuk satu file PDF. Jadi nanti pengiriman di email itu ada dua. Yang pertama ada file GDB-nya, kemudian yang kedua ada laporannya dalam satu PDF. Nah, untuk materi Zahir tentang perusahaan jasa cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.